Lah, itu dia mendengarkan orang ngomong Jawa, sesuatu yang tak kasat mata. Apa tantangan dalam memainkan peran ini? Hola, saya Deva Mahendra dan di film Kisah Tanah Jawa saya berperan sebagai Hao dan selamat datang di Inside MD. Tantangannya yang jelas itu udah pasti adalah menjahit karena aku belum pernah sama sekali, dan tantangannya adalah belajar bahasa Jawa karena aku itu kan sebenarnya aslinya Sunda ya, jadi aku perlu beberapa hari buat mendengarkan orang-orang ngomong Jawa sekitar aku, dan alhamdulillah sekarang udah bisa bahasa Jawa. Karena harus berjibaku dengan sesuatu yang tak kasat mata. Hao ini kan in real life ada orangnya. Kemudian juga fansnya juga cukup banyak gitu ya. Orang yang menyaksikan konten demi kontennya juga itu intens banget. Nah itu menjadi tantangan tersendiri buat saya, di mana nanti tentunya para penonton film Kisah Tanah Jawa akan coba untuk mengkomparasi karakter Hao in real life dengan Hao yang dimainkan oleh Deva di film Kisah Tanah Jawa. Gitu. Makanya di depan saya sudah kasih disclaimer bahwa karakter di film Kisah Tanah Jawa pendekatannya bukan pendekatan biopik di mana 100% itu akan seperti Hao yang teman-teman nonton di YouTube gitu. Karena Hao yang ada di film Kisah Tanah Jawa adalah Hao yang dibentuk melalui brainstorming dan proses kreatif, kemudian ditulis di lembar-lembar skenario yang kemudian juga diinterpretasikan oleh banyak sekali kepala dan dimainkan oleh saya gitu. Jadi makanya saya coba untuk yakinkan teman-teman bahwa ini adalah Hao yang sebenarnya Hao yang sama tapi juga Hao yang berbeda. Yang jelas akan menarik. Ya, karena karakternya tadi nyebelin, saya sendiri mungkin kalau ketemu orang ini sebel sama orang ini. Jadi itu tantangannya bagaimana saya bisa masuk ke karakter yang seperti Pak Sudjarmiko ini, egonya sangat tinggi, nggak mau kalah. Saya berusaha mempelajari gimana sih kira-kira cara bicaranya, gerak-gerik tubuhnya, menunjukkan egonya yang sangat tinggi itu sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami, kepala keluarga yang harus selalu nampak bisa, padahal mungkin dia nggak pinter-pinter amat, nggak bisa-bisa amat. Tantangan di dalam peran ini karena di situ adalah seorang yang ada di strata dalam arti level D ya, level D itu bukan menengah, tapi menengah ke bawah. Ya kehidupan saya menengah, belum ke atas. Jadi saya harus menurunkan grade, ya, baik di dalam voice over saya, pola berpikir, pola rasa saya, gitu. Jadi saya harus mencoba menjadi Saman. Saya menjadi Saman sesuai dengan karakter. Lah, itu dia. Jadi tuh sebenarnya Rida itu hampir mirip 11-12 sama aku, persis. Nah, tantangannya justru bagaimana membedakan Rida dan Della. Nah, itu dia tuh. Jadi Rida ini kan tomboy enggak, feminim enggak juga gitu kan. Dan dia sangat-sangat ceria banget gitu kan. Terus dan hampir mirip seperti aku gitu, yang selalu, maksudnya kayak dia selalu punya bahan obrolan ke semua orang gitu, selalu memulai apapun dari pertama gitu kan, selalu memulai obrolan pertama ke orang lain gitu kan, terus dan istilahnya memberikan vibes yang sangat positif ke orang-orang gitu. Dan yang justru menjadi tantangan adalah membedakan karakter Rida dan karakter Della yang asli, karena kalau aku tetap membanggakan karakter Della ya buat apa gitu. Jadi aku mencoba untuk mengubah tone suara dan dialek bahasa Jawa, karena Rida kan emang orang Jogja. Kebetulan aku juga orang Jogja gitu, mamaku Jogja kan. Mama juga tinggal di Jogja, jadi aku by the way pulang kampung. Tapi aku lama tinggal di Bali dan pindah ke Jakarta, jadi bahasa Jawanya istilahnya tetap masih jadi bahasa ibu, tapi tetap harus diingat-ingat lagi dengan cara ngobrol banyak sama mama, ngobrol pakai bahasa Jawa terus gitu kan.
Dan ya itu jadi cara membedakannya dengan beberapa gesture yang aku buat untuk Rida, seperti senyumannya Rida itu aku buat juga gitu. Dan yang paling penting, yang paling ketara sih sebenarnya dialek dan tone suaranya Rida sih. Tantangannya pertama adalah harus mempelajari bahasa yang bahkan orang daerah bahasanya sendiri nggak terlalu tahu bahasa itu, karena itu bahasanya kromo inggil yang tingkat halus. Teman-teman gue yang di Jogja aja nggak ada yang tahu artinya. Mesti nanya ke bapak atau kakeknya dulu baru bisa tahu artinya. Itu pertama, karena gue emang harus tahu artinya dulu buat bisa gue deliver dan emang sesuai apa yang dirasa oleh kata-kata itu. Terus banyak sih ya pengalaman-pengalaman baru di sini yang bikin gue akhirnya amazed sama dunia film, tentang gimana gue selalu suka proses gitu loh, proses pembuatannya semua segala macem, challenging, hujan-hujanan. Kalau hujan-hujanan kayak biasa nggak apa-apa, gue tidur telentang hujan-hujanan. Tapi seru. Buat gue ini adalah bagian yang seru, bikin gue kaya, ngerasa kaya aja pengalaman-pengalaman gue di showbiz, itu aja.